Sebenarnya saya ingin menceritakan hal yang simpel saja, bahwa kita harus mengkontekskan Omnibus Law ini dalam satu tatanan berpikir bahwa ini adalah sebetulnya efek dari satu kondisi kepolitikan Indonesia yang dalam setahun belakangan ini terutama itu sudah semakin menjauhi nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu tepat sekali judul perbincangan kita malam ini bahwa ini memang menandai lonceng kematian begitu ya. Nah, saya ingin memulai dari situasi setahun yang lalu bahwa apa yang dicita-citakan oleh pejuang reformasi di tahun 98 itu semakin memudar ya. Dan memang gejala-gejala itu justru semakin menguat ketimbang berkurang. Dan ini ditangkap oleh banyak sisi, oleh banyak pihak juga. Yang jelas perkembangan kita itu sudah bergeser dari demokrasi. Ada yang mengatakan sudah masuk wilayah otoriter seperti LP3IS dan juga ada akademisi muda dari ENU, Tom Power juga mengatakan hal yang sedemikian. Ada yang mengatakan belum sampai otoriter, tapi sudah dalam wilayah post demokrasi lah, begitu ya. Post demokrasi atau pasca demokrasi yang ditandai diantaranya adalah bahwa masyarakat secara substansial sudah semakin terpinggirkan dalam kehidupan politik. Jadi politik ini sudah semua serba elit, ya. Jadi bahasa Perancisnya itu crème à la crème. Jadi krimnya krim. Jadi kalau krim itu ini puncaknya lagi gitu. Jadi sudah elitnya elit. Dan itu juga diawali dengan situasi kebanyakan partai kita yang juga semakin elitis, terjadi dedemokratisasi internal partai politik yang ditopang juga oleh oligarki di dalam partai, sehingga memang kehidupan partai itu sangat ditentukan oleh segelintir elit yang kemudian terefleksi dalam susunan ketatanegaraan dan kepolitikan kita, yang ujungnya akhirnya membuat kehidupan politik kita semakin menjauhi demokrasi. Nah, hasil survei dan polling beberapa lembaga demokrasi internasional, misalnya The Economist Intelligence Unit misalnya, sejak 2018 sampai 2019 menunjukkan bahwa di level Asia Tenggara, Indonesia saat ini sudah di peringkat 3 di bawah Malaysia dan Filipina dengan nilai 6,4 sekian, terakhir 6,48, dan statusnya adalah float demokrasi. Artinya demokrasi yang tidak sempurna atau demokrasi yang cacat. Jadi jatuhnya tidak lagi demokrasi. Kemudian beberapa waktu lalu The Economist juga menuliskan kondisi politik Indonesia yang memang memiliki tendensi untuk menjauhi demokrasi. Guardian tahun lalu November itu juga menunjukkan gejala-gejala ketidakmampuan pemerintah untuk memperkuat demokrasi kita, sehingga memang secara umum lebih banyak kalangan yang bersepakat bahwa kondisi kita ini semakin menjauhi demokrasi. Tahun lalu, September tahun lalu, bagaimana ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menolak undang-undang pelemahan KPK, itu juga ternyata tidak digubris, berlanjut sampai saat ini. Nah, sehingga bisa saya katakan bahwa ada 11 karakteristik situasi politik kita, yakni yang pertama adalah lemahnya pelaksanaan checks and balances, kedua, meredupnya civil society, ketiga, kepemimpinan nasional yang tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik, juga para elit tidak cukup berhasil dalam memelihara soliditas masyarakat, dan mendorong demokrasi substansial rasional. Nah, ini semua menjadi pendorong berkembangnya pembodohan politik dan manipulasi kepentingan serta pembelahan politik juga pada akhirnya. Yang keempat adalah lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elit maupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik dan melemahnya ekonomi masyarakat. Kemudian yang kelima adalah penegakan hukum yang tebang pilih, di mana kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita.
Selain itu juga kecenderungan menerabas aturan. Dan ini juga tercermin dalam Omnibus Law itu ya, bagaimana banyak sekali aturan-aturan yang diterabas begitu. Dan yang keenam adalah memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuine, yang ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara masif. Ketujuh adalah pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik, ya, yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Kedelapan, terjadinya dedemokratisasi internal pada lembaga-lembaga politik, terutama partai, yang justru saat ini makin menyuburkan nilai-nilai anti demokrasi dan meningkatkan personifikasi di dalam partai. Kesembilan adalah pelaksanaan pemilu dan pilkada yang syarat dengan manipulasi dan politik uang, sehingga menimbulkan fenomena votes without voice. Ya, jadi kita punya votes, kita memilih, tapi kita tidak berdaya untuk bersuara. Jadi votes without voice. Kesepuluh adalah repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa khususnya, terutama dalam kontestasi elektoral, dan terjadinya diskriminasi politik atas nama SARA dan kedaerahan. Nah, ke-11 karakteristik itu membuat situasi kita memang stagnan ya, bahkan ada yang mengatakan sudah regresi begitu ya, mengalami pemunduran begitu ya. Nah, ini yang memang menyebabkan munculnya kemudian kebijakan-kebijakan yang memang tidak aspiratif gitu. Apalagi memang kalau kita lihat karakter pemerintahan Jokowi dan Pak Ma'ruf ini secara umum memang tidak terlalu mempedulikan ya kehidupan demokrasi. Kalau kita lihat di pidato inaugurasi beliau, itu memang lebih mengarahkan pada satu upaya transformasi ekonomi dan juga akselerasi dalam bidang ekonomi. Kita lihat bahwa poin-poin pidato inaugurasi Jokowi itu yang pertama adalah terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang lebih profesional dalam dunia pekerjaan. Kemudian yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi. Keempat, debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima adalah tujuannya adalah transformasi ekonomi. Nah, ini yang sebetulnya menjadi fokus dari pemerintahan, sedangkan target-target yang lain itu dianggap hanya satu topangan bagi akselerasi ekonomi. If Warburton misalnya dari ENU mengatakan bahwa target-target akselerasi ekonomi itu lebih penting dan yang lainnya ya bisa belakangan, termasuk misalnya masalah penegakan demokrasi, hak asasi manusia, dan korupsi gitu. Refleksinya sangat kelihatan karena setelah itu kebijakan-kebijakan inilah termasuk Omnibus Law inilah yang kemudian lebih dikedepankan ketimbang suatu pembangunan demokrasi yang solid. Padahal satu negara akan lebih sukses jika ibarat pesawat sisi ekonomi dan politiknya ini imbang begitu ya. Nah, Indonesia ini makanya mengalami turbulensi karena lebih berat ke masalah ekonomi, sementara penguatan dan pengawasan kontrol politik ini lemah begitu ya, sehingga terjadi turbulensi. Apalagi sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Faisal Basri tadi, ternyata juga banyak salahnya gitu ya dalam menganalisis kehidupan ekonomi gitu ya. Sakitnya apa, obatnya apa begitu, nggak nyambung. Ini jaga sembung jadinya. Nah, di sisi lain, setelah punya mindset demikian, kita memang akan menjadi negara yang solid secara elit ya. Tapi belum tentu itu berarti adalah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Artinya penguasaan parlemen demikian luar biasa dan pelemahan oposisi sangat terasa. Jadi isi penjara kita ini sudah mengindikasi bagaimana raut wajah kepolitikan kita ya. Isi penjara itu adalah salah satu isi dari kualitas politik kita. Nah, sekarang isi penjara itu bukan hanya kriminal tapi juga kalangan kritis. Nah, ini memang indikasinya jelas pembungkaman oposisi. Dan ini menyebabkan karakter pemerintahan ini menjadi memang solid di sisi elit, tapi ya itu mungkin efektif, mungkin efisien, tapi jelas tidak berjalan berdasarkan aspirasi masyarakat gitu ya. Nah, ditimpali lagi dengan pragmatisme partai politik dan politisi pengusaha yang saat ini menjadi penguasa, baik tidak saja di kalangan partai-partai pada umumnya, tapi juga di kalangan parlemen.
teman-teman LIPI, teman-teman muda LIPI melakukan penelitian dan keluar pada kesimpulan sekitar 56% politisi kita di parlemen itu adalah pengusaha, dan mayoritas pengusaha itu menguasai posisi-posisi strategis di parlemen begitu. Kalau di partai, saya kira di awal-awal reformasi saja partai itu banyak diisi kalangan cendekiawan, kemudian kalangan intelektual ya, juga kalangan. Nah sekarang kebanyakan adalah pebisnis ya, saudagar begitu kalau kata Pak Akbar Tanjung. Sehingga juga mindsetnya lebih ramah dengan oligark gitu. Nah, yang berikutnya karena biaya politik tinggi ini, kemudian ya semakin membuka peluang bagi hadirnya oligark gitu ya. Karena memang politik biaya tinggi ya sangat membutuhkan uang, dan juga memang ada gap kemakmuran yang luar biasa, sehingga masyarakat pun akhirnya tidak berdaya untuk melakukan perlawanan begitu. Nah, di dalam konteks oligarki ini sebenarnya saya ingin mengupas sedikit ya, apa sih efeknya bagi politik lokal begitu ya. Karena ini penting, dan ini kajian ini nampaknya kurang banyak disentuh oleh kita gitu ya secara langsung. Nah, bagi saya demokrasi di level lokal pun bahkan lebih mengerikan menurut nasib saya, itu betul-betul seperti di hutan belantara. Karena jelas civil society di daerah, kalau kita bicara daerah berarti sampai ke pelosok ya, itu sangat lemah, pers sangat lemah, LSM sangat lemah, kalau berani melawan pun resikonya sangat tinggi karena tidak ada kontrol dari pusat penegakan hukum yang juga masih centang berenang, sehingga memang situasinya saat ini rekan-rekan sekalian di daerah itu seperti rimba raya menurut saya. Nah, Omnibus Law ini kan intinya kemudahan berinvestasi versus pelemahan peran dan kontrol kepala daerah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bisa sangat mudahnya diterabas kepala daerah itu oleh para oligark pada akhirnya. Jadi di sini sebetulnya memancing oligark untuk semakin mengembangkan sayapnya ke daerah-daerah atau menimbulkan oligark baru di daerah itu sendiri. Jadi investor politik itu semakin menguat. Kenapa? Simpel saja, karena mereka punya sumber daya politik yang paling menentukan, yakni uang. Saat ini di era pragmatisme, orang tidak bisa lagi didekati dengan sekedar ideologi, tidak bisa lagi didekati dengan karisma, tapi dengan uang. Ya, senjata sudah tidak mungkin gitu ya. Jadi memang uang, dan ini pemiliknya adalah oligark. Dan oligark ini punya kesadaran politik tinggi ya, karena mereka tahu bahwa untuk melindungi bisnisnya salah satunya adalah mendekati politisi. Kenapa? Agar mereka bisa mengamankan aset-aset mereka dengan cara mengakali kebijakan. Gitu. Apakah kebijakan yang sifatnya akan lebih menopang kegiatan ekonomi mereka, atau kebijakan-kebijakan yang akan tidak mengutak-utik bisnis mereka, atau dengan kata lain melindungi kepentingan mereka, sehingga mereka instingnya, radarnya jalan, radar politiknya jalan. Sayangnya biaya politik kita di daerah juga tinggi begitu, dan partai kita pragmatis sehingga welcome saja, bahkan menanti kedatangan para oligark begitu ya. Sehingga sejak dini partai itu sudah sangat ramah atau dibuat ramah oleh oligark. Dan peran oligark itu memang sangat sangat kuat ya, memiliki determinasi yang sangat tinggi. Di dalam real politiknya, mereka bisa sangat ikut campur dalam penentuan siapa calon kepala daerah. Kenapa? Karena memang dalam penentuan calon sendiri membutuhkan uang. Undang-undang pemilu kita memberikan karpet merah untuk itu, karena mengharuskan 20% kursi dan 25% suara, dan itu berarti kita bisa jual beli atau sewa menyewa, istilah sewa perahu ya, dan itu yang punya uang adalah sponsor atau investor, dalam hal ini oligark. Jadi dia bisa menentukan mulai dari calon kepala daerah, malah mungkin ke depan saking berkuasanya, semua prosesi demokrasi itu hanya sekedar satu hingar-bingar yang atau hura-hura yang tanpa makna, karena pemenangnya sudah ada begitu ya. Dan ini betul-betul kalau itu sudah
bukan lonceng lagi, mungkin sudah gong ya, gong kematian demokrasi begitu ya. Tapi yang jelas saat ini oligark sudah berperan pada level juga mungkin penentuan pimpinan kepala daerah, pimpinan partai di level lokal, tapi yang pasti juga dalam penentuan calon kepala daerah. Tidak sampai situ saja, mereka juga jelas memainkan peran dalam prosesi pilkada, mulai dari kampanye sampai post election begitu ya, karena itu uang semua isinya. Tidak selesai sampai di situ, ada yang namanya kompensasi politik. Tidak ada makan siang yang gratis dalam kehidupan politik. Jadi setelah terpilihnya seorang kepala daerah, oligark dan juga mungkin rekan-rekannya yang konon mungkin dulu mendukung pasangan lawan ini bersatu untuk mulai menentukan agendanya kepala daerah, kebijakan-kebijakannya, sehingga kita bisa lihat biasanya yang akan mendapat prioritas adalah orang-orang yang memang kepala daerah ini harus memberikan makan siang gratis sebagai kompensasinya. Tidak stop di situ saja, bahkan di dalam implementasi pelaksanaan kebijakan itu pun juga kadang-kadang menggunakan perusahaan atau menggunakan anak perusahaan dari kaum oligark itu. Nah, ini yang akan terjadi, mengingat itu tadi tidak ada kontrol dari civil society yang kuat, parlemen pun sudah sangat pragmatis ya, dan tentu saja pemenang satu pertarungan politik juga membutuhkan oligark gitu. Nah, ini ujungnya dengan ditopang oleh Omnibus Law ini adalah pengukuhan oligarki begitu ya. Nah, bisa saya sampaikan misalnya mengapa politik itu biaya tinggi. Hasil LP3IM FEUI misalnya di 2014 mengatakan untuk caleg DPR itu rata-rata butuh dana sekitar 787 juta sampai 9,3 miliar. Kemudian untuk caleg DPRD provinsi itu butuh 320 juta sampai 3 miliar. Dan caleg DPRD kabupaten kota itu butuh dana sekitar 250 juta sampai 2,5 miliar. Nah, dalam sekedar ilustrasi juga, dalam pilkada di Madiun tahun 2018 itu satu kursi dihargai 350 juta gitu ya. Jadi ada satu kandidat yang mampu mengumpulkan sampai 20 kursi, itu berarti dia sudah spend 7 miliar hanya untuk mendapatkan kursi. Itu belum di luar biaya saksi dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan betapa mahalnya, dan itu jelas butuh sponsor. Nah, uniknya itu di tahun 2018, 10 tahun yang lalu di Garut di 2008 satu kursi dihargai 250 juta. Jadi dalam 10 tahun sudah naik 100 juta gitu. Nah, tidak berhenti di situ, juga bisa disampaikan di sini bahwa pola korupsi itu yang melibatkan oligark itu juga pada akhirnya terjadi di situasi post election. Jadi terkait dengan adanya perizinan ya, seperti dalam sektor tambang, migas, kehutanan dan sebagainya, kemudian dalam pelaksanaan fungsi DPRD terkait legislasi, anggaran, pengawasan, kemudian pengadaan barang jasa, promosi, mutasi, dan seterusnya, yang seperti saya sudah sampaikan, ini memang terkait dengan kepentingan oligark juga pada akhirnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang pertama, jelas pengendalian kebijakan untuk kepentingan oligarki akan semakin menguat ya. Jadi ini di beberapa daerah sebenarnya sudah terjadi sejak era reformasi, bagaimana kong kali kong antara politisi dan juga pebisnis itu memang sudah sangat erat ya, dan ini mungkin akan semakin erat lagi. Jadi ini business as usual saja. Kemudian kolusi dan korupsi akan semakin marak ya, tidak ada kontrol yang kuat, dan money really talks gitu ya. Dan yang berikutnya adalah jelas pelambatan kesejahteraan dan perlambatan juga kualitas hidup, karena semua ditujukan demi kepentingan oligark yang dengan Omnibus Law ini juga masalah lingkungan akan semakin bermasalah, hak adat akan juga masyarakat adat juga akan semakin semakin menyedihkan begitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang ini akan terjadi situasi yang lebih menyedihkan ya, punya potensi lebih menyedihkan dari yang sebelum-sebelumnya. Dan secara umum oligark
dengan topangan Omnibus Law ini akan menjadi semakin semakin menentukan. Dia bahkan bisa menentukan desain politik. Kalau kita baca buku klasik Stephen Lukes tentang Power, Radical View, itu mereka adalah orang-orang yang ada di balik layar, yang seolah-olah tidak berperan, tapi sebetulnya ada kandidat A, kandidat B, kandidat C, dan kemudian ada masyarakat yang bertarung mati-matian untuk membela A, B, C. Itu sebetulnya hanya sandiwara saja. Itu sudah ditentukan siapa yang bisa maju, yang tentu saja harus ramah oligark, gitu ya. Dan masyarakat sebetulnya hanya tinggal menelan ludah untuk kecelek begitu kemudian, karena in the end of the day the real winnernya itu, yang tersenyum paling akhir itu adalah bukan rakyat, tapi adalah oligark, begitu ya. Dan ini juga diam-diam sebetulnya selama ini juga kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang menjadi aspirasi dan kehendak rakyat. Memang aspirasi itu rakyat menentukan, atau sebetulnya sudah didesain oleh para advisor, political advisor ya, untuk seolah-olah inilah yang menjadi kepentingan rakyat, padahal rakyat sendiri nggak pernah ngumpul untuk membicarakan kepentingannya. Kenyataannya memang ada istilah electoral blind spot ya, bagaimana sebetulnya ada kebutaan tentang kepentingan real masyarakat, karena semua sudah didesain oleh para penasehat politik ya, masing-masing partai atau kandidat. Yang jelas itu adalah hasil pemikiran segelintir orang di ruang-ruang tertentu ya, untuk kemudian disematkan menjadi kepentingan rakyat. Nah ini bukan tidak mungkin situasi ke depan akan semakin buruk. Nah intinya ini semua mengindikasikan hancurnya demokrasi, dan memang ini harus segera dihentikan. Dan memang tidak mudah, karena yang bisa menghentikan itu sebenarnya adalah rakyat, sementara rakyat sendiri dalam kondisi sulit begitu ya. Jadi sebetulnya sejauh pendidikan politik masih seperti ini, apalagi juga tidak didewasakan oleh para elit politik ya, elit politik sibuk sendiri dengan kepentingannya begitu ya, ya nuansanya post demokrasi sehingga sangat elitis gitu, mampir ke rakyat hanya untuk sementara saja, dan itu pun hanya bukan untuk melakukan pendidikan yang genuine ya, seperti misalnya founding fathers kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara tulus ikhlas gitu ya, untuk mematangkan pemahaman masyarakat. Sekarang tidak. Kalau dulu banyak rakyat datang ke rumah-rumah pimpinan partai untuk mendapatkan pencerahan, sekarang orang menggerumut di rumah-rumah pimpinan partai untuk mendapatkan uang begitu ya. Jadi memang beda kualitasnya. Tidak ada pencerahan, dan sejauh itu terjadi, dan juga sejauh situasi ekonomi kita masih seperti ini, saya kira oligark itu belum ada tantangan, belum ada penantang seriusnya begitu. Yang kedua, sejauh partai masih sangat mudah tergoda oleh oligark gitu, yang mengindikasikan belum modernnya partai atau belum terlembaganya partai, itu pun oligark masih belum punya lawan yang berarti di situ. Yang ketiga, kalau aturan main yang harusnya bisa melindungi bangsa dan negara serta rakyat kita dari kaki tangan oligark itu justru semakin ramah terhadap mereka, ya oligark juga akan semakin menguat. Dan tentu saja terkait di situ adalah law enforcement. Dan yang ketiga, sejauh terjadi kriminalisasi bagi civil society, ya kekhawatiran berlebihan terhadap gerakan masyarakat kritis, sejauh itu pula lah sebetulnya oligark akan terus tersenyum begitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hal-hal seperti itulah sebetulnya harus diperbaiki manakala kita ingin melawan eksistensi oligark. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau takbir nih, Allahu Akbar, mantap. Luar biasa, Prof. Firman. Aduh, Bung RG apa nanti ngomongin? Tenang, kalau Om RG pasti selalu ada great ideas. Prof. Firman, sebelum kita ke Prof. RG, Setuju. Pasca reformasi 98 sepertinya saat inilah puncak semua praktik oligarki dan pelanggaran etika
politik itu terjadi dengan nyata dan gamblang dan sangat-sangat telanjang di ruang publik, bahkan sampai masuk ke jantung lembaga Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Nah, dalam situasi politik ini, apakah ada peluang kita itu bisa seperti siklus seperti 98, 66 itu terjadi gitu ya, sehingga negara kita menjadi sehat kembali gitu. Gimana, Prof? Ya, ini memang pertanyaan yang cukup pelik ya. Mungkin nanti Prof. Igor yang bisa menjawab gitu. Yang jelas memang ini seperti yang saya katakan tadi ya, 4 kondisi kita memang belum memungkinkan ya untuk betul-betul lakukan perlawanan untuk mengembalikan situasi. Ini ibaratnya kita kalau sepak bola sedang diserang habis-habisan begitu ya. Karena memang pertama situasi secara umum ke politik kita masih berada dalam satu kekuatan gitu ya, di dalam satu tangan gitu. Kedua juga kondisi parpol kita dan situasi elit-elitnya itu pada umumnya juga ya sangat pragmatis gitu ya. Kemudian kultur demokrasi kita terhambat dan dihambat begitu ya, baik penyadaran tentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri maupun para pelaku demokrasi, dalam hal ini adalah aktivis. Yang jelas saya ingin mengutip tentang editornya itu tentang How Democracy Dies itu adalah memang salah satunya kalau values demokrasi itu terus diredupkan gitu ya. Kalau itu selalu diredupkan, itu akan menyebabkan kita seperti kehilangan ruh di dalam berdemokrasi, sehingga masyarakat kita menjadi gamang di dalam berdemokrasi. Apalagi kita menghadapi situasi ketika people cenderung ignorance dalam ke dunia politik karena mungkin keseringan ditipu sehingga mereka menjadi sudah patah arang begitu ya. Nah, ya dalam situasi ini tentu saja daya dukung terhadap upaya kritis pun menjadi tidak mudah begitu ya. Nah, indikasinya adalah bagaimana sebetulnya dalam nilai demokrasi itu kita tidak memandang lawan sebagai sesuatu yang harus dihabisi begitu ya. Tapi kita harus respect dengan perbedaan itu. Nah, sekarang situasinya adalah keberbedaan itu dianggap sebagai satu kesalahan begitu ya, dan di treatment sebagai satu kesalahan juga begitu. Nah, inilah yang kemudian kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian menurut saya memang membuat kita tidak mudah, tapi kita tetap harus bertahan ya. Kita tetap berjalan sebagaimana apa adanya saat ini. Mudah-mudahan ke depan ada situasi yang jauh lebih baik karena mudah-mudahan aktor-aktor politik juga akan bergeseran begitu ya. Dan mudah-mudahan ada situasi yang lebih menguntungkan. Amin, amin.